Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Baik, yang pertama adalah pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan. Dan kemudian prinsip kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung darar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Kemudian yang kedua adalah pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah sebuah badan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat harga, lalu menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Kegiatan utama yang membedakan antara lembaga keuangan bank dan non-bank adalah proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Baik, materi selanjutnya adalah 3 fungsi utama bank syariah. Fungsi pertama adalah bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menabung uangnya di bank. Kemudian, menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Kemudian fungsi yang ketiga adalah bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam penyimpanan dananya. Baik, materi selanjutnya adalah 2 peran bank syariah. Yang pertama, peran bank dalam hubungan luar negeri, yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata dan transfer uang. Kemudian peran yang kedua adalah peran di dalam negeri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk persediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan kiriman uang, ataupun pengawasan. Baik, selanjutnya adalah fungsi lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan ini yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini berada pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Baik, materi selanjutnya adalah peranan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah pengalihan aset. Nah, ini berkaitan dengan pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Kemudian yang kedua adalah transaksi. Transaksi ini berkaitan dengan intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Kemudian likuiditas. Nah, likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah realokasi pendapatan. Nah, realokasi pendapatan ini berkaitan dengan masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Baik, yang terakhir adalah bagaimana mengetahui lembaga keuangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, kemudian asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga siswa, dana pensiun syariah, dan yang terakhir adalah dana pensiun syariah.